Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang persamaan diferensial biasa non-homogen orde 2 dan metode penyelesaiannya. Nah, sebelumnya jangan lupa like, share, subscribe, and comment ya. Terima kasih. Nah, kini persamaan diferensial biasa non-homogen orde 2 ini punya bentuk umumnya yaitu Y double aksen tambah Fx Y aksen tambah Gx Y sama dengan Rx. Dengan Rx-nya tidak sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti dia homogen ya. Cari solusinya gimana? Berarti pakai metode karakteristik yang kemarin. Nah, yang kita pelajari di sini adalah dia PDB non-homogen dengan koefisien Fx dan Gx-nya ini adalah konstanta. Nah, gimana solusinya? Solusinya ini adalah kombinasi antara solusi homogen dan solusi parsial, yaitu YH ditambah YP. Dengan YH ini kita cari dengan metode karakteristik dan YP ini kita cari dengan metode koefisien tak tentu dan variasi parameter. Pada pertemuan ini yang kita gunakan adalah metode koefisien tak tentu. Nah, ingat dalam mencari YP, ini kita sesuaikan bentuk umumnya dengan Rx itu sendiri. Jadi ketika Rx kita adalah eksponensial berpangkatkan Mx, maka bentuk umum solusinya itu adalah AE dipangkatkan Mx dengan A ini adalah konstanta sebarang. Nah, jika dia polinom berpangkat n, maka bentuk umum solusi parsialnya adalah AN dikali X di pangkat N ditambah AN kurang 1 kali X pangkat N kurang 1 sampai dengan A0 dikali X pangkat 0. Nah, ketika bentuk Rx-nya ini adalah trigono, baik itu sin maupun cos, maka bentuk umum solusinya itu adalah A cos Wx ditambah B sin Wx. Nah, gimana jika Rx kita adalah perkalian dari eksponensial dan trigono? Maka bentuk umumnya itu juga perkalian antara eksponensial dan trigono. Nah, jadi dalam mencari solusi parsial ini kita punya catatan ya. Jika solusi parsialnya muncul di solusi homogen, maka kalikan solusi parsialnya dengan faktor X atau X kuadrat. Jadi kalau muncul satu kali dikalikan dengan X, kalau muncul dua kali dikalikan dengan X kuadrat. Nanti akan kita bahas contohnya. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama. Carilah solusi umum dari Y double aksen dikurang 3Y aksen tambah 2Y sama dengan E pangkat min X. Nah, mencarinya kita bagi dua metode ya. Untuk yang solusi homogen, untuk solusi homogen berarti kita ubah dulu persamaan diferensial ini mencari persamaan diferensial homogen, yaitu Y double aksen dikurang 3Y aksen tambah 2Y sama dengan 0. Maka mencari solusinya dengan metode karakteristik, yaitu R kuadrat dikurang 3R tambah 2 sama dengan 0. Ini adalah persamaan karakteristik dari persamaan diferensial ini. Setelah itu apa? Kita faktorkan. Diperoleh R kurang 2 dikali R kurang 1 sama dengan 0. Sehingga akar persamaan kuadrat itu adalah R sama dengan 2 dan R sama dengan 1. Jadi diperoleh solusi homogen dari persamaan diferensial tersebut adalah Y sama dengan C1 E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat X. Nah, selanjutnya kita mencari solusi parsialnya. Dari soal kita punya Rx-nya berbentuk E pangkat min X. Sehingga bentuk umum dari solusi parsial kita itu adalah A dikalikan dengan E pangkat min X. Sama ya, E pangkat min X di sini, ini bentuk umumnya juga E pangkat min X. Nah, selanjutnya kita cari turunan pertama dari solusi parsial tersebut. Bentuk umum solusi parsialnya. Jadi diperoleh YP aksen sama dengan AE min AE pangkat min X. Min ini diperoleh dari turunan dari min X. Jadi kan YP kita turunkan terhadap X, yaitu AE di pangkat min X dikali min 1. Sehingga diperoleh turunan pertamanya min AE pangkat min X.
Dan turunan keduanya itu kita turunkan lagi. YP aksen ini terhadap X, maka diperoleh min A E pangkat min X dikalikan dengan min 1 lagi. Sehingga diperoleh Y double aksennya adalah A E pangkat min X. Selanjutnya kita substitusi YP aksen, dan YP double aksen ke dalam persamaan diferensial tadi. Kita punya soalnya Y double aksen kurang 3Y aksen tambah 2Y sama dengan E pangkat min X. Maka ganti Y double aksennya dengan AE pangkat min X dikurang 3, Y aksennya diganti dengan min AE pangkat min X ditambah 2 dikali AE pangkat min X sama dengan min X. Ini ada 1A, 1AE pangkat min X ditambah 3AE pangkat min X itu 4AE pangkat min X ditambah 2AE pangkat min X jadinya 6AE pangkat min X sama dengan E pangkat min X. Sehingga diperoleh A kita sama dengan 1/6. Selanjutnya diperoleh solusi umum dari YP ini adalah 1/6 E pangkat min X. Kita substitusi A-nya ke sini. Sehingga solusi umum dari persamaan diferensial kita Y double aksen kurang 3Y aksen tambah 2Y sama dengan E pangkat min X adalah Y sama dengan C1 E pangkat 2X tambah C2 E pangkat X tambah 1/6 E pangkat min X. Nah, dengan C1 dan C2 ini adalah konstanta sembarang. Nanti konstanta ini bisa diubah ketika ada syarat yang diketahui dari soal. Nah, untuk yang kedua, carilah solusi umum dari Y double aksen kurang 3Y aksen tambah 2Y sama dengan E pangkat X. Jadi saya mengubah Rx-nya yang sebelumnya E pangkat min X, ini menjadi E pangkat min X. Nah, untuk soal yang kedua ini, solusi homogennya sama ya, seperti yang soal yang pertama, yaitu Y sama dengan C1 E pangkat 2X tambah C2 E pangkat X. Nah, sekarang solusi parsialnya lagi. Ingat, Rx ini yaitu E pangkat X muncul di solusi homogennya. Sehingga dalam mencari bentuk umum dari solusi parsial ini, kita kalikan bentuk umumnya dengan faktor X. Jadi pilihlah YP-nya adalah AX E pangkat X. Sehingga YP aksennya ini adalah AE pangkat X tambah AX E pangkat X. Ini diperoleh dari turunan ini. Kita pakai UV. Jadi turunan X ini adalah 1 kan. 1 dikali dengan AE pangkat X, maka hasilnya AE pangkat X ditambah AX dikalikan dengan turunan EX, yaitu E pangkat X. Dan turunan kedua dari YP ini adalah 2AE pangkat X tambah 2X E pangkat X. Sama ya, ini diturunkan AE pangkat X, tambah ini diturunkan adalah hasilnya ini lagi. Makanya muncul 2A. Nah, setelah itu kita substitusikan ke dalam persamaan diferensial kita ini ke soal. Sehingga YP double aksennya adalah 2AE pangkat X tambah AX E pangkat X dikurang 3Y aksen dikurang 3 dikali AE pangkat X tambah AX E pangkat X ditambah 2Y 2 dikali AX E pangkat X sama dengan E pangkat X. Nah, dari ini kita lakukan kalkulasi biasa, kita kelompokkan mana yang ada unsur X-nya, AX, mana yang hanya A aja. Jadi ini kan AX E pangkat X dikurang 3 AX E pangkat X ditambah 2 AX E pangkat X ini sama dengan 0 ya kan. Selanjutnya 2A E pangkat X dikurang 3A E pangkat X ini min 2 min 1 sehingga diperoleh min 1 min AE pangkat X sama dengan E pangkat X sehingga A-nya sama dengan min 1. Maka diperoleh solusi parsialnya ini adalah min X E pangkat X. Jadi solusi umum dari soal kita ini Y double aksen kurang 3Y aksen tambah 2Y sama dengan E pangkat X. Yaitu Y sama dengan C1 E pangkat 2X tambah C2 E pangkat X dikurang X E pangkat X. Dengan C1 dan C2 adalah konstanta sembarang. Jadi sebagai latihan,
Mungkin bisa aja ya diganti Rx-nya apakah dia trigono, apakah dia polinom nantinya, atau perkalian antara eksponensial dan polinom itu bisa kita kreasikan sendiri untuk sebagai latihannya. Nah, atau untuk lebih pahamnya silakan dicoba, ini ada latihan. Ada 5 buah latihan, silakan dicari penyelesaiannya gimana dengan mencari solusi homogen dan parsialnya. Ini Rx-nya cos, ini adalah kombinasi E pangkat min X dan cos X. Nah, ini polinom, ini trigono, dan ini eksponensial. Nah, pada soal yang kelima ini ada nilai awalnya. Ya, Y0 sama dengan 1 dan Y aksen 0 sama dengan 0. Akibat dari ini nanti kita peroleh solusi khusus ya. Jadi nggak ada lagi C1 dan C2-nya. Nah, jadi sekian dulu pertemuan kita kali ini tentang persamaan diferensial biasa non homogen orde 2. Kalau ada pertanyaan silakan tanya lewat komen atau lewat WhatsApp. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.